Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fauzi, mahasiswa Tetris Matematika IAIN Jember yang sekarang magang di MA Nahdlatul Ulama Bondowoso. Di sini saya akan menyampaikan materi relasi dan fungsi. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi relasi dan fungsi. Untuk relasi dan fungsi, ada 3 cara dalam menyatakan suatu relasi. Yang pertama, dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua, menggunakan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, menggunakan diagram Kartesius. Di sini ada beberapa contoh diagram sebagai penampil dari relasi untuk menyatakan suatu relasi. Yang pertama, diagram panah. Ini untuk diagram panah yang saya lingkari ini ada 2 himpunan atau 2 bagan. Yang pertama A dan yang kedua B. Untuk yang pertama, untuk A beranggotakan 1, 2, 3, dan 4. Untuk yang kedua beranggotakan becak, mobil, motor, sepeda, dan bemo. Dan untuk B ini adalah himpunan berurutan. Sedangkan yang C ini adalah diagram Kartesius. Untuk selanjutnya, pengertian dari fungsi. Definisi: misalkan A dan B 2 himpunan tak kosong, fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Maksud dari definisi ini adalah setiap anggota A itu harus mengaitkan atau berhubungan dengan anggota B itu tepat 1, tidak boleh lebih. Seperti itu. Untuk aturannya, setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota B dan tidak membentuk cabang seperti ini. Jika membentuk cabang seperti ini, maka tidak bisa dikatakan fungsi. Untuk ilustrasi dari fungsi sendiri, ini ada input, kotak hitam, dan output. Untuk input sendiri itu biasa disebut domain atau daerah asal. Kemudian untuk kotak hitam ini biasa disebut codomain, dan sedangkan output itu biasa disebut dengan ring atau daerah hasil. Ini ada beberapa ilustrasi dari suatu fungsi. Untuk yang pertama ini bisa dikatakan fungsi karena himpunan A semuanya memiliki pasangan di anggota B dan hanya memiliki 1 pasangan. Ini untuk yang pertama berpasangan dengan yang kedua. Himpunan A yang pertama berpasangan dengan himpunan B yang kedua. Ini bisa dikatakan sebagai fungsi. Untuk yang kedua, ilustrasi yang kedua, ini tidak bisa dikatakan fungsi karena pada himpunan A untuk anggota yang terakhir itu memiliki 2 pasangan atau 2 pasang anggota
di B, seperti itu. Sedangkan ilustrasi yang ketiga ini juga tidak bisa dinyatakan sebagai fungsi, karena pada himpunan A ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan. Grafik fungsi. Biasanya fungsi juga dinyatakan dengan menggunakan grafik. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Ini contoh, misalkan A, himpunan A dengan anggota 1, 2, 3 dan himpunan B dengan anggota 1 dan 2. Dari kedua himpunan ini dapat digambarkan dengan grafik seperti ini. Fungsi sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama fungsi satu-satu atau injektif. Fungsi f dikatakan satu-satu atau injektif bila fx atau fx sama dengan fy. Maksudnya ketika himpunan A dan himpunan B itu harus memiliki satu pasangan satu-satu, seperti yang saya dengar ini, di mana himpunan A memiliki pasangan di himpunan B. Itu berbeda dengan yang contoh yang satu ini. Ini tidak bisa dikatakan fungsi injektif karena di himpunan B ada beberapa anggota yang tidak memiliki pasangan. Itu yang fungsi selanjutnya adalah fungsi surjektif. Fungsi f himpunan A ke B dikatakan kepada atau surjektif jika setiap Y anggota B terdapat X anggota A, sehingga Y sama dengan Fx, yaitu semua anggota B habis terpasang dengan anggota A. Jadi bila kita dapat membuktikan kebenaran kuantor berikut. Jadi fungsi surjektif itu bisa dikatakan fungsi surjektif apabila anggota himpunan B habis dipasangkan dengan anggota himpunan A. Jadi jika ada himpunan B yang tidak memiliki pasangan seperti yang saya lingkari ini, maka fungsi tersebut tidak bisa dikatakan fungsi surjektif. Seperti itu. Untuk fungsi yang ketiga adalah fungsi bijektif, di mana fungsi f himpunan A ke B dikatakan bijektif bila ia injektif dan surjektif pada fungsi bijektif. Di sini yang dimaksud fungsi bijektif, di mana fungsi tersebut harus injektif dan surjektif. Maksudnya dari himpunan A dan himpunan B harus memiliki satu pasangan dan tidak boleh lebih, dan pada himpunan B semua anggotanya harus memiliki pasangan di himpunan A. Jadi suatu fungsi bisa dikatakan fungsi bijektif apabila fungsi tersebut terdapat fungsi injektif dan surjektif.
Mungkin hanya itu penyampaian materi dari Bapak. Berikut ini adalah contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, yang nomor 1, di bawah ini manakah yang merupakan fungsi dari A ke B? Untuk yang A tidak bisa dikatakan fungsi karena di himpunan A ada anggota B yang tidak memiliki pasangan. Untuk yang C tidak bisa dikatakan fungsi karena ada anggota himpunan A yang memiliki 2 pasangan di himpunan B. Untuk yang D tidak bisa dikatakan fungsi karena ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Jadi yang bisa dikatakan fungsi atau yang merupakan fungsi adalah yang B. Kemudian untuk contoh soal yang nomor 2, di antara relasi-relasi di bawah ini, relasi manakah yang merupakan suatu fungsi? Untuk yang A, F memasangkan setiap anak dengan ibu kandungnya. Yang B, F memasangkan setiap negara dengan ibu kotanya. F merupakan setiap ayah dan dengan anaknya. Dan D, F memasangkan setiap orang dengan tanggal lahirnya. Jadi yang merupakan suatu fungsi adalah yang B, di mana F memasangkan setiap negara dengan ibu kotanya. Mungkin hanya itu penjelasan dari Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.